Tapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak. Dan itu kata teman saya, itu minimal 5 karung. La haula wala quwata illa billah. Minimal teman-teman, hasil infak itu minimal 5 karung. Ya 5 karung besar. Dan itu duit semua. Jadi kembali teman-teman bahwa memang benar adanya ya. Jika memang kalau ada itu oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang menjadikan sebagai bisnis kuburion atau bisnis makam wali palsu. Dan terbongkar sekarang ya. Iya 5 karung besar teman-teman setiap tahunnya. Duit semua tuh. Ya dan itu rutin. Dan setiap tahun itu disetor terhadap salah satu orang. Ya salah satu oknum Habib. Dan betapa kagetnya ketika kalian mendengar nama Habib ini teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akhirnya terbongkar. Ada sebuah video yang sangat-sangat viral tentang pengakuan seorang juru makam, ya, seorang kuburion yang bertobat. Di mana di video ini ia memberi kesaksian nih bahwa ada salah satu makam yang dianggap makam wali dan selalu ramai datang penziarah ke sana. Dan tak tanggung-tanggung ya, omset dari pendapatan infak makam wali ini berapa teman-teman? Iya, 5 karung gede dan isinya itu duit semua. Dan itu setiap tahun itu disetor terhadap salah satu orang. Ya, salah satu oknum Habib. Dan betapa kagetnya ketika kalian mendengar nama Habib ini teman-teman. Iya 5 karung besar teman-teman setiap tahunnya. Duit semua tuh. Ya dan itu rutin. Dan setiap tahun itu disetor. Disetor terhadap seseorang. Ya dan tahukah kamu teman-teman ya siapa orang tersebut? Ya dia salah satu oknum Habib katanya. Ya tetapi jangan kaget sampai di sini dulu. Masih ada yang lebih membuat kita kaget teman-teman. Apa itu? Ya ternyata baru-baru ini makam tersebut itu telah dibongkar. Dan apa hasilnya? Ternyata makam tersebut tidak terisi siapa-siapa. Alias makam wali palsu teman-teman. Subhanallah. Ya mungkin kita bisa langsung simak saja videonya teman-teman. Testimoni apa yang saya alami. Lihat teman-teman dari judulnya saja ya. Membuat kita ini sangat-sangat kaget. Ya. Omset proyek makam palsu. 5 karung cuan per tahun. Jadi ini testimoni ya. Kesaksian dari seorang mantan kuburion yang bertobat. Coba kita lanjut teman-teman. Tahun 2021 saya itu mau ke Jombang Kebireng nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang namanya Agung, tapi saya biasa manggil Isen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya. Oh, dia bertemu dengan teman kuliahnya teman-teman. Tuh. Sekarang jadi juru kunci makam. Oh, jadi teman-teman beliau menjadi juru kunci makam ternyata. Namanya Raden Tumenggung Jawa. Namanya Raden Tumenggung. Terkenal makam Mbah Depok di Semarang. Terkenal makam Mbah Depok di Semarang teman-teman. Ya, coba dengar kita lanjut, dengar bagi-bagi teman-teman kita lanjut. Di kampung Ketempen, monggo saged dipun kersani teng Facebook teng YouTube wonten. Terus saya karena kalau kita lihat ini ya kayak semacam ada forum ini ya, entah itu kajian, mungkin masuk sesi tanya jawab ya. Dan si bapak tadi memberikan kesaksian, sebuah testimoni tentang pengalamannya. Tahun 2021 belum rame, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 bulan meninggal. Teman saya Innalillahi. Seorang tadi yang juru kunci tadi itu teman beliau ini meninggal teman-teman. Tapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak. Bapak ini bilang teman beliau itu hampir tiap tahun itu ya teman beliau itu setor hasil infak makam itu teman-teman. Rutin ya hampir tiap tahun. Itu ke Abah Lutfi. Ini teman-teman. Ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Ya. Coba. Apakah kalian tahu ini siapa orang ini teman-teman? Coba kalian komen di kolom komentar ya. Siapa pastinya. Jangan sampai apa yang saya duga terhadap nama ini tuh salah orang. Mungkin ada nama yang berbeda kan. Coba menurut kalian siapa teman-teman? Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun. Hampir tiap tahun. Dan itu kata teman saya, itu minimal 5 karung. La haula wala quwata illa billah. Minimal teman-teman hasil infak itu minimal 5 karung. Ya 5 karung besar. Dan itu duit semua. Weh. Pantas menjamur ya. Ya banyak sekali memang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ternyata. Kita berbicara di makam ini ya teman-teman. Ya, saya juga meyakini bahwa masih banyak kok makam wali itu yang memang benar-benar itu makam wali.
hasil infak itu. Nah, hilanglah karena teman saya juga meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah dia meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depo itu ternyata dibongkar. Oh, dibongkar teman-teman. Ternyata makam Mbah Depo itu tadi yang sering dikunjungi orang, yang sering banyak orang infak di situ, bahkan rutin ya, tiap tahunnya itu 5 karung duit ya disetor, itu dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu, saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Dan makamnya itu ternyata kosong. Jadi, wah, dibongkar dan ternyata kosong teman-teman. Coba, menurut pengakuan beliau ini dibongkar dan ternyata kosong. Ya Allah, ya Allah. Itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa aku yakin Habib itu bukan Dzurriyyatul Rasul. La haula wala quwata illa billah. Betapa ya umat kita sekarang ini benar-benar harus diselamatkan teman. Ya, benar-benar harus diselamatkan dari pembodohan oknum-oknum seperti ini. Ya, walau alam ya, apakah ini memang sudah dibuktikan secara data dan fakta ya walau alam. Ya, ini hanya sekedar berupa kesaksian. Ya, yang namanya kesaksian kan butuh pembuktian. Tetapi sekali lagi di sini perlunya kita ini mawas diri teman-teman. Perlunya kita ini berhati-hati. Ya, dan semakin mempelajari ilmu agama kita. Agar kita ini jangan mudah dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jelaskan teman-teman bahwa memang ya, tidak salah kalau kita katakan ini hal seperti ini ya. Tempat-tempat ziarah makam-makam wali seperti ini. Tidak semua ya. Tetapi banyak. Sebagian dari mereka itu justru dimanfaatkan, disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, dengan mengatasnamakan makam wali, tempat keramat. Padahal itu bukan tempat apa-apa teman-teman. Ya, padahal setelah dicek, tidak ada wali yang dikuburkan di situ. Ya, bahkan sempat viral kan ada salah satu makam wali. Ya, satu makam wali tetapi memiliki tempat yang banyak. Di daerah ini makam wali A. Di daerah ini ada juga makam wali A. Jadi ada banyak tempat nih. Jadi kembali teman-teman bahwa memang benar adanya ya. Jika memang kalau ada itu oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Yang menjadikan sebagai bisnis kuburion atau bisnis makam wali palsu. Dan terbongkar sekarang ya. Entah kalau menurut kalian nih. Apakah kesaksian Bapak tadi yang di video itu benar adanya atau tidak? Ya coba kalian komen di bawah ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, akhirnya yang selama ini kita khawatirkan terjadi. Yang selama ini teman-teman kita di Salafi itu melarang melakukan minta-minta di makam wali. Melarang para kuburion-kuburion meratap. Dan berbuat gulu di makam wali. Ya, ini outputnya salah satunya. Hal seperti inilah salah satu yang dikhawatirkan. Bahwa makam yang kita anggap wali, yang kita anggap keramat. Padahal sama sekali bukan makam. Ya sekarang kalau seperti ini ya. Jika memang ini benar terjadi dan terbukti. Siapa yang rugi teman-teman? Ya, pengelola makam atau masyarakat di sekitar. Coba siapa yang rugi? Coba kita berpikir teman-teman ya. Belum lagi jika di antara mereka ya yang ziarah ke makam wali itu ada yang sampai minta-minta kepada penghuni makam itu atau si wali yang dikuburkan itu. Innalillah. Ruginya double-double teman-teman. Sudah keluar ongkos ke sana sebagai transportasi ya, keluar uang infak ya. Infak yang ternyata kita tahu hasil dari infaknya itu nggak main-main. 5 karung besar duit semua. Dan itu disetor kepada seseorang tiap tahunnya. Dan kita juga nggak tahu ya bagaimana pertanggungjawaban dari uang tersebut. Dikemanain. Ya. Ditambah hilang juga akidah kita, tauhid kita rusak. Ya, berbuat syirik. Karena meminta-minta terhadap orang yang sudah meninggal. Dan ini besar ancamannya teman-teman. Ancamannya itu bisa terhapus amalan kita. Ya Allah. Sekarang coba. Siapa yang rugi kalau seperti ini? Sudah terjadi seperti ini. Pengelola makam ya, yang membela-bela makam-makam tersebut atau masyarakat di sekitar atau secara umum umat Islam yang sudah tertipu. Coba. Di sini sekalian saya juga meluruskan ya segala kekeliruan mereka-mereka ini, oknum-oknum yang selalu menyalahkan teman-teman kita yang mendakwakan tauhid, ya yang mendakwahkan kebenaran. Dicap Wahabi lah. Katanya Salafi Wahabi itu mengharamkan ziarah kubur. Siapa oknum Salafi itu yang mengatakan seperti itu? Yang dengan terang-terang dan jelas mengatakan ziarah kubur itu haram secara mutlak. Siapa? Ya siapa orangnya? Gak ada teman-teman. Maksud dari teman-teman kita di Salafi itu ya bukan secara mutlak ziarah kubur yang diharamkan, yang dilarang, bukan. Kalau sekedar datang ziarah kubur mas silahkan. Ya kita juga tahu bahwa ziarah kubur itu dianjurkan oleh Rasulullah walaupun sebelumnya sempat dilarang. Tetapi dengan pertimbangan
ya, ada manfaat di situ, ya, ada maslahat di situ ya, salah satunya untuk mengingat kematian, maka kita boleh untuk ziarah kubur. Yang jadi masalah adalah ketika kita ziarah kubur dan di kubur makam wali itu kita minta-minta terhadap si mayat itu. Ini yang masalah teman-teman, dan ini yang diharamkan oleh teman-teman kita di Salafi. Jadi jangan diputar-putar begitu, jangan diputar balikkan, jangan dipelintirkan bahwa tidak ada yang mengharamkan secara mutlak ziarah kubur itu haram, nggak ada. Yang haram itu kalau kita datang ziarah kubur dan kita minta-minta di situ sama si mayat itu, menjadikan mayat itu sebagai wasilah, dan inilah yang diharamkan teman-teman. Nggak boleh. Jadi bukan ziarah kuburnya yang haram, ya, tetapi perbuatan apa yang kalian lakukan di kubur itu, ya, minta-minta kepada mayat yang ada di makam itu yang haram. Jadi ziarah kubur itu mah boleh saja ya, nggak ada yang haram. Ya, saya pribadi pun berpendapat ziarah kubur itu boleh. Dan saya pun juga sesekali melakukan ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu diperbolehkan Nabi. Karena sebagai wasilah ya. Kita ini sebagai ikhtiar kita ini untuk mengingat kematian. Ya, karena outputnya apa? Ya, supaya kita ini tidak terlena oleh dunia. Ya, kalau kita tuh juga bakalan mati. Kalau kita tuh bakalan akhirnya akan masuk ke dalam tempat itu, lubang itu. Jadi ya boleh-boleh saja ziarah kubur itu. Dengan catatan ya, tidak minta-minta kepada mayat di makam itu. Atau menjadikan wasilah si mayat itu ya. Karena mungkin kita anggap dia adalah orang yang soleh. Lantas kita jadikan dia sebagai wasilah antara doa kita dengan Allah itu dikabulkan. Ya, jangan lakukan seperti ini. Karena keliru teman-teman. Ya, tawassul itu boleh selama kepada amalan terbaik kita. Adapun wasilah ya kita jadikan orang lain yang kita anggap soleh. Atau mungkin wali, kiai. Yang kita tahu kesolehannya itu soleh. Ya, boleh-boleh saja selama dia masih hidup. Tetapi kalau dia sudah meninggal dan dikuburkan, ya maka sudah nggak boleh kita menjadikan orang tersebut sebagai wasilah. Ya, sekalipun sebaik-baik doa adalah doa yang kita panjatkan, yang kita ucapkan sendiri. Ya, sebab tidak ada doa yang tertolak. Ya, sebab Allah itu maha mendengar, lagi maha mengabulkan teman-teman. Jadi begitu ya, nggak ada doa yang tertolak. Semua dikabulkan. Cuma dikabulkannya itu kan berbeda-beda. Ada yang memang dikabulkannya itu sesuai apa yang dia minta. Ada juga yang Allah kabulkan itu dengan permintaan yang lebih baik dari doa orang itu. Atau pengabulan doanya itu dikabulkan dalam bentuk balasan terbaik di akhirat kelak. Ya. Jadi begitu teman-teman, jangan keliru. Ya, nggak ada teman-teman kita di Salafi itu yang kalian anggap Wahabi itu ya, mengharamkan ziarah kubur itu secara mutlak. Nggak ada. Ya, kita semua tahu bahwa ziarah kubur itu dibolehkan Nabi. Ya, walaupun sebelumnya sempat dilarang ya. Jadi nggak mungkin kita mengharamkan sesuatu yang secara mutlak. Ya, dan kalaupun ada yang mengharamkan, itu bukan kepada perilaku ziarah kuburnya, datang ke kuburnya, bukan. Yang haram itu, yang dilarang itu, ketika sampai di makam wali, kita minta-minta kepada si wali itu yang telah meninggal itu teman-teman. Atau menjadikan wali tersebut sebagai wasilah doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi begitu teman-teman. Ini ada memang oknum-oknum yang yang diperingati, yang memang cinta dengan bid'ah diperingati, bahwa jangan loh datang ke makam, jangan loh ziarah kubur sampai minta-minta seperti itu. Dipelintir oleh mereka, disalahartikan oleh mereka bahwa ziarah kubur itu katanya diharamkan oleh teman-teman di Salafi, diharamkan oleh Wahabi. Ya, nggak ada kita itu mengharamkan ziarah kubur itu secara mutlak. Dan video ini kan juga sudah dijelaskan ya, diluruskan oleh Ustaz Yazid Jawas rahimahullah ya, sebelum meninggal kan ada videonya itu viral bahwa beliau juga mengakui ya kami tidak ada yang mengharamkan secara mutlak ziarah kubur itu. Tidak ada, boleh-boleh saja. Yang kami haramkan itu adalah apa kata beliau? Itu tadi minta-mintanya itu loh. Perbuatan kita di sana itu apa? Itu yang diharamkan gitu loh. Kalau selama datang ziarah kubur ya sekedar mendoakan, itu boleh-boleh saja. Atau membersih-bersihkan makam, itu boleh-boleh saja teman-teman. Tetapi kalau kita sampai di sana kemudian kita berdoa menjadikan wali itu sebagai wasilah doa kita agar terkabulkan oleh Allah, karena kita ketahui dia adalah orang soleh, dan ini masalah teman-teman ya, karena dia sudah meninggal. Tetapi kalau seandainya dia belum meninggal, misal orang hidup nih, contoh saya sebagaimana saya lakukan kan, saya pernah ada suatu ujian gitu kan, dan saya rasa mungkin berat. Ada seorang kiai ustaz yang saya anggap itu orangnya masya Allah soleh ya, wara tawadu. Lalu saya minta, Ustadz, Kiai, tolong doakan saya ya, semoga ujian saya ini dimudahkan oleh Allah. Dan itu nggak apa-apa, karena orangnya masih hidup. Ya, walaupun sekali lagi sebaik-baik doa adalah yang kita panjatkan sendiri. Ya, dan tentu kita ini harus yakin bahwa doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, salah satu kekhawatiran kita terhadap ziarah kubur makam wali secara gulu ya seperti ini. Ya, yang kita anggap wali selama ini.
Coba teman-teman selama ini mungkin ada yang ke sana sampai minta-minta, meratap, bahkan mengeluarkan infak rutin. Ternyata setelah dibongkar kosong isinya. Ya kosong. Coba. Ya. Jadi teman-teman kita itu entah itu di Salafi atau secara umum kaum muslimin yang mendakwakan tauhid, sebenarnya cuma ingin menyelamatkan kita teman-teman. Agar kita ini cerdas, gak mudah dibodoh-bodohin dengan dalih makam wali. Ya, ternyata ya walaupun memang ada memang benar-benar makam wali, ya kita tidak membicarakan itu dan kita tidak mempermasalahkan itu. Yang kita mempermasalahkan di sini adalah ini tadi. Ya ada dugaan bahwa ada pengakuan dari seorang bapak tadi bahwa ternyata makam wali yang selama ini didatangi banyak orang, begitu dibongkar kosong isinya. Kalau seperti ini siapa yang rugi coba? Ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.